kami sudah terhubung dengan pastor dari salah seorang pastor di Gereja Katedral Makassar, yaitu dengan Pastor Wilhelmus Tulak. Selamat pagi, Pastor. Ya, selamat pagi. Pastor, terima kasih sebelumnya ini sudah menyempatkan sebentar waktu untuk berbincang dengan kami di Breaking News Kompas TV. Saya Irianda di studio. Pastor, mungkin ada yang bisa diceritakan secara kronologis awal ketika ledakan tadi terjadi, Pastor? Ya, jadi perkiraan peristiwa bom bunuh diri terjadi pada pukul 10.30 waktu itu Indonesia Tengah. Nah, jadi persis terjadi sesudah kami selesai ibadah kedua, misa kedua. Ya, jadi umat yang ikut ibadah kedua sudah pada pulang. Nah, kebetulan gereja kami ada beberapa pintu masuk dan pintu keluar. Jadi tidak konsentrasi pada salah satu pintu. Nah, jadi ketika terjadi umat pada pulang lalu yang lain masuk, ya datanglah pelaku bom bunuh diri itu naik motor akan masuk ke dalam lokasi gereja, tetapi sudah diamati oleh petugas keamanan kami, lalu dia menahan di depan pintu itu dan disitulah terjadi ledakan. Oke, berarti kalau dari pernyataan Anda, Pastor tadi sempat ingin masuk ke dalam ya pelaku ini ya? Ya, jadi menurut penuturan petugas keamanan saya, dia sudah melihat bahwa ada 2 orang mencurigakan. Ya, lalu dia amati dan ternyata betul nekat masuk ke dalam lokasi gereja tapi ditahan. Nah. Oke. Ini juga baru, Pastor, karena memang dari tadi kami mendapatkan kesaksian baik itu dari warga ataupun laporan langsung dari jurnalis. Ini kan berada di luar, tapi kan Pastor sendiri benar ya berada di dalam gereja katedral di Jalan Kajau Lalido ini ya? Iya, pintu masuk, bukan pintu gereja ya. Pintu masuk dalam lokasi gereja. Pintu pagar untuk masuk ke lokasi gereja ya, Pastor? Mau masuk ke dalam lokasi gereja, halaman gereja, lalu ditahan. Ketika itu Pastor sedang dalam aktivitas apa? Kami baru selesai ibadah, jadi saya masuk dalam kamar itu ganti pakaian. Lalu tidak saya berada dalam kamar, lalu saya dengar ledakan yang sangat keras. Sangat keras? Sangat keras sekali karena hotel yang ada di sebelah selatan gereja katedral itu kacanya semua pada hancur. Berarti ya ini juga sesuatu yang baru. Kaca-kaca di hotel yang letaknya di sebelah gereja katedral pecah-pecah semua kacanya. Pecah-pecah, hotel Singgasana namanya. Baik, Pastor, kalau hingga jam 10.30 waktu Indonesia Tengah tadi, ini sebenarnya kegiatan yang ada di dalam gereja katedral ini sedang ada kegiatan apa? Kemudian ada berapa banyak umatnya? Ini kan semua jam 10 lewat ibadah selesai, jadi kita anjurkan supaya umat yang selesai ibadah langsung pulang. Nah, jam 11 ada lagi ibadah ketiga. Itu yang pada datang. Ya, jadi sebetulnya sedang terjadi pergantian cara umat yang selesai beribadah dan yang akan beribadah. Tapi karena pintu masuk dan pintu keluar ada beberapa, sehingga tidak terkonsentrasi di salah satu pintu saja. Nah, jadi yang umat yang luka-luka itu, yang berada dekat lokasi terjadinya pelaku bom bunuh diri dan yang terkena pecahan-pecahan kaca di dalam lokasi gereja saya. Jadi itu terjadi ketika transisi ya, Pastor ya? Ya, pergantian antara yang selesai beribadah dan yang akan beribadah. Ya, yang sudah selesai beribadah, kemudian ada juga yang akan baru mulai beribadah. Setahu penglihatan Pastor sendiri saat kejadian ada umat yang menjadi korban atau mungkin petugas keamanan yang tadi Pastor bilang menahan orang yang diduga pelaku ini kemudian masuk, adakah korban, Pastor, akibat kejadian? Korban luka-luka semua. Luka-luka semua ya? Luka-luka, tapi korban nyawa untuk sampai saat ini kami masih dalam keadaan aman lah. Tentu kita harapkan seperti itu juga. Semoga. Ya, kalau hari ini sendiri berarti kegiatannya kalau di gereja katedral ini normalnya akan sampai jam berapa? Sampai malam. Jadi nanti sore masih ada 2 ibadah. Sampai malam masih ada 2 kali misa ya. Pastor sendiri sekarang posisinya berada di mana kalau boleh tahu? Saya berada dekat lokasi.
Karena saya berusaha untuk tetap berada di tempat, ya. Saya dekat lokasi kejadian, ya. Tapi memang dihimbau untuk di luar lokasi gereja katedral, ya? Ya, sudah dikasih polis lain, jadi kita tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Jadi halaman gereja saya yang dekat dengan kejadian sudah dikasih polis lain. Oke, Pastor mungkin boleh diceritakan lagi ketika kejadian, kemudian Anda tadi bilang ini sedang transisi umat, akan beribadah lagi. Apalagi yang Anda bisa ceritakan, yang Anda bisa bagikan saat itu, yang Anda lihat, atau yang Anda dengar dan rasakan saat itu? Untuk sementara kita sepakat, kita hanya menyampaikan fakta di lapangan, ya. Ya. Untuk sementara hanya itu, karena kita tidak berani untuk lebih daripada itu. Oke. Ya, kita hanya mengatakan pimpinan gereja saya di sini aman, uskup saya karena saya baru selesai pimpin misa dengan uskup. Kemudian teman-teman saya pastor semua pada aman. Semua aman? Ya. Sebagian besar umat saya juga aman. Memang ada yang saya katakan tadi beberapa orang yang terluka, khususnya salah satu petugas keamanan saya yang menahan pelaku bom bunuh diri. Ya, dia sedikit terbakar, tapi ya puji Tuhan, masih dalam keadaan sadar. Luka-lukanya masih bisa, boleh katakan, dia bisa tahan, ya, dalam keadaan sadar. Oke, Pastor mungkin ada yang bisa disampaikan ke melalui tayangan saat ini Breaking News Kompas TV ke umat juga yang mungkin tadi kan shock atau bagaimana, kemudian yang sedang transisi, ada yang mau keluar, kemudian ada yang akan beribadah, yang sekarang harus tertahan dulu begitu untuk beribadah. Ya, jadi karena ini sudah beberapa 1 jam lebih terjadi, jadi semua sudah pulang, ya. Jadi yang selesai beribadah ada, yang datang, yang terkurung tadi ketika terjadi kejadian, semua kan panik, ya. Semua panik di dalam gereja dan di sekitar lokasi gereja. Tapi Pak, sekarang sudah mulai satu demi satu pulang ke rumahnya. Ya, ada. Oke, Pastor, ada yang bisa Anda sampaikan kepada umat mungkin untuk menenangkan, karena memang juga tadi ada beberapa yang akan baru mau beribadah tapi sudah keburu kejadian begitu? Ya, jadi ya itu saja yang saya sampaikan, bahwa kejadian ini tidak membawa, sampai saat ini, ya, tidak membawa korban nyawa untuk pihak gereja, ya. Dan untuk sementara peribadatan hari ini saya tiadakan. Saya tiadakan supaya kita tetap dalam posisi waspada. Oke, berarti kegiatan misanya ini tidak dipindahkan ke tempat lain dulu, Pastor? Tidak bisa, karena semua jadwal sudah ada, jadi umat boleh pergi ke gereja lain kalau mau beribadah. Tapi untuk hari ini kami sepakat ibadah ditiadakan dulu. Hari ini, hari Minggu. Ya. Pastor, tentunya kami berterima kasih Anda sudah mau meluangkan waktu. Padahal juga baru saja ini terjadi. Kami juga berharap keselamatan Anda dan juga rekan-rekan di sana semua, termasuk juga pemimpin agama di Gereja Katedral. Terima kasih. Pastor Wilhelmus Tulak, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.